Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Baik Wibowo dari kelas F4812 dengan NIM 1030124000026. Di sini saya ingin melakukan demonstrasi tugas untuk sub CLO 313 kalkulus lanjut. Nah, di sini terdapat dua soal. Pertama, sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa helix. Nah, yang dikasih persamaan vektor posisi RT sama dengan sin T I plus cos T J tambah T kuadrat min 3T plus 2K. Nah, di mana komponen K menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T lebih dari 9,0. Di sini, pada nomor 1 terdapat 5 pertanyaan yang harus dijawab. Nah, secara geometris, untuk helix ini, vektor posisinya, untuk X, yaitu, bidang X, yaitu, kayak dia menyatakan geraknya ini melingkar. Nah, untuk di komponen K, dia itu bakal yang untuk pergerakan vertikalnya. Tapi kalau bidang X itu buat dia bergerak secara melingkar. Nah, sin T ini kalau bisa diiniin, ini adalah persamaan parameter untuk X, cos T buat Y, T kuadrat min 3T plus 2 ini untuk Z. Untuk pertanyaan 1A, apakah partikel tersebut nih pernah bergerak ke bawah? Kalau pernah bergerak ke bawah, artinya itu kita identifikasi yang komponen K, yang dimana itu nyatain buat pergerakan vertikal, alias persamaan parameter buat Z. Nah, ini A, berarti Z ini, saya kasih ZT, yaitu T kuadrat min 3T plus 2. Pertanyaannya, pernah nggak sih bergerak ke bawah si partikel? Ini kan posisi ya, saya turunkan terhadap waktu. Kalau saya turunkan terhadap waktu, untuk turun pertamanya itu akan berupa kecepatan. Berarti D ZT dt ini adalah kecepatan nih. Kecepatannya adalah 2T min 3. Kenapa saya mencari kecepatan? Karena ini lagi membicarakan bergerak nggak sih bawah. Nah, kalau bergerak ke bawah, tandanya dia ini akan kurang dari 0. Berarti 2T min 3 kurang dari 0. Dia arahnya bakal kalau negatif tuh arahnya ke bawah pergerakannya. Berarti 2T kurang dari 3 dan T kurang dari 3/2. Nah, kalau ditanyakan pernah nggak bergerak ke bawah, pernah pada interval dia ini kurang dari 3/2. Tapi dia harus lebih dari 9,0. Berarti kesimpulannya, ya pernah saat interval waktu T-nya lebih dari 9,0 dan T kurang dari 3/2. Ini pada soal satuan waktu tidak dispesify. Jadi akan saya katakan general menjadi satuan waktu aja. Nah, oke, lanjut yang B. Apakah partikel tersebut nih pernah berhenti bergerak? Kalau dia pernah berhenti bergerak, eh, dan kalimatnya general, bukan ke bawah ke atas, tapi dia mengikuti si kurva itunya, helixnya. Nah, itu artinya kita mengidentifikasi VT, vektor VT. Nah, vektor VT didapatkan dari R aksen vektor posisi, turunan pertama dari vektor posisi. Nah, dia berhenti bergerak nih pada saat VT-nya itu 0. Nanti kita lihat ada nggak sih T yang memenuhi itu. Kita cari dulu R aksen T-nya. Berarti ini adalah cos T I. Kita turunan dari cosinus adalah minus sin T
J plus T kuadrat min 3T plus 2 diturunkan menjadi 2T min 3K. Nah, kecepatannya pernah berarti bergerak nggak? Kita cek, kita sama dengan 0 yang sudah diturunkan. Sama dengan 0 tuh, kita sama dengan ini dengan 0 vektor. Kenapa? Karena ketika kita mencari besar dari kecepatannya atau si kelajuannya ini kan 0 ya. Nah, ya udah saya secara intuitif cari aja saya ekuivalikan dengan vektor 0. Komponennya vektor 0 kan 0i plus 0j plus 0k sama dengan cos ti min sin t j plus 2t min 3k. Nah, kita cari nih, ini kan i, komponen i, ini i ya. Berarti cosinus t haruslah 0. Begitu juga dengan minus sin t ini harus 0 juga. Dan juga 2t minus 3 itu harus 0. Oke. Berarti untuk ini 2t min 3 sama dengan 0. Berarti t-nya itu adalah 3/2 ya. Satuan waktu. Dan sinus t sama dengan 0. Itu solusi yang tepatnya adalah, ini kan min sin t sama dengan 0. Berarti sin t adalah 0. Sin t adalah 0. Berarti t yang memenuhi untuk sin t sama dengan 0 tuh bisa t sama dengan n pi ya. Dengan n-nya itu bilangan bulat. Oke. Untuk cosinus t sama dengan 0, kita bisa pakai persamaan trigonometri. Itu dia tuh bakal t-nya itu adalah 2n plus 1 dikalikan pi per 2 yang memenuhinya tuh dengan n-nya itu elemen all integer ya. Oke. Nah, kalau dilihat mau gimana pun kita cari, nggak ada satu nilai t yang memenuhi ketiga persamaan ini nih. Jadi, kesimpulannya apa? Si partikel itu nggak pernah berhenti bergerak di lintasan kurva itu. Ini saya buktikan secara vektor. Tapi kalau saya identifikasi besarnya vektor itu alias si besarnya kecepatan atau besar kecepatan yakni si kelajuannya, saya akan coba. Nah, berarti norm pi t itu kan 0. Ini kondisi berhenti itu seperti ini. Oke. Berarti norm pi t itu adalah akar dari cos, ini komponennya, cos kuadrat t terus ditambah negatif sin kuadrat t ditambah 2t min 3 kuadrat sama dengan 0. Ini kan min sin kuadrat t, sorry, mohon maaf, min sin t dikuadratkan itu kan sin kuadrat t. Sin kuadrat t tambahkan cos kuadrat t itu pasti 1 secara identitas trigonometri. Berarti ini pasti 1 nih. Ini 1. Nilai 1. Berarti nanti saya punya akar dari 1 ditambah 2t min 3 kuadrat sama dengan 0. Saya kuadratkan kedua ruas. Nanti didapatkan 1 ditambah 2t min 3 kuadrat itu 0. Nah, untuk agar persamaan ini valid, kita harus cari t nih. Biar validnya gimana sih? Tapi lihat aja di sini. Ini kan sebuah
ini kan sesuatu dikuadratkan. Sesuatu dikuadratkan itu kan pasti positif. Berarti 1 ditambah suatu kuadratkan itu pasti dia pasti dia ini lebih dari atau sama dengan 1 kan. Nggak mungkin dia ini bakal nilainya itu 0. Karena kalau 0, 2T min 3 kuadratkan itu haruslah negatif 1. Nggak ada T yang memenuhi. No solution for T berarti kan. No solution for T. Solution for T berarti karena sudah saya buktikan secara identifikasi vektor maupun identifikasi kelajuannya, nggak ada T yang memenuhi. Berarti si partikel tidak pernah berhenti bergerak. Oke, baik. Saya lanjutkan untuk nomor 1C. Pada waktu berapa partikel ini mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Kalau 12 meter di atas tanah, berarti kita perhatikan komponen kita persamaan parameter Z. Ya, yakni kita identifikasi di komponen K. Nah, ini kan ngomongin posisi ya. Posisi itu berarti ini, pakai yang di RT. Berarti kita lihat ZT-nya. Jadi ZT akan sama dengan 12 meter ya. 12 meter. Pada saat T sama dengan apa sih? Nah, ya udah, berarti saya ini T kuadrat min 3T plus 2 adalah 12. T kuadrat min 3T, 2 kurangi 12 adalah negatif 10, sama dengan 0. Berarti saya punya T min 5 dengan T plus 2. Karena min 5 dikali 2 adalah negatif 10, min 5 ditambah 2 adalah min 3. Sama dengan 0. Diperoleh T-nya itu 5 atau T-nya adalah negatif 2. Nah, pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Yang pasti dia harus T-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti kita ambil yang ini. Jadi, saat T sama dengan 5, satuan waktu, partikel akan berada pada ketinggian 12 meter di atas tanah. Kita cek yang D. Berapa kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter di atas tanah? Berarti cara mencarinya adalah dengan V5. Besar V5. Besar V5. V saat di tanah kan berarti kan kecepatannya kan VT ya. VT, tapi T-nya tuh udah 5. Kita udah tahu dari soal 1C. Kita ditanya ini. Norm ini berapa sih? Berarti akar dari, nah, kan tadi VT sudah kita peroleh bahwa VT itu sama dengan ini. Ya sudah, kita ganti aja nih. Cos, ini kan cosinus T, berarti cosinus 5 dikuadratkan ditambah negatif sinus 5 dikuadratkan ditambah 2 dikalikan 5 dikurangi 3, kita kuadratkan juga. Sama dengan akar dari
kita punya cos kuadrat 5 ditambah sin kuadrat 5 tambah 10 kurangi 3 adalah 7, 7 kuadrat adalah 49. Akar dari cos kuadrat 5 tambah sin kuadrat 5 itu 1. 1 ditambah 49 itu 50, berarti akar 50. Akar 50 itu akar 25 dikali akar 2. Akar 25 itu 5, berarti 5 akar 2. Nah, berarti dia ini kecepatan partikel saat ada di ketinggian 12 meter dari atas tanah, which is pada saat dia T-nya sama dengan 5, dia ini kecepatannya ada di 5 akar 2 meter per satuan waktu. Lalu, untuk yang E, pada ketinggian 12 meter, kalau partikel ini keluar dari lintasan si helix dan gerak nih di sepanjang garis singgung dari helix, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Berarti dia ini lagi gerak nih di helix nih. Tapi pas di ketinggian 12 meter, dia ini keluar nih dari si helix dan bergerak mengikuti arah dari vektor kecepatannya yang pada saat itu tuh. Berarti ya di mana itu tuh vektor arah dari garis singgung. Berarti yang ditanyakan tuh sebenarnya V5. Yang ditanyakan ini V5. V5 ini adalah sesuai tadi definisi VT-nya, di mana R aksen T adalah sama dengan kosinus TI min sinus T J plus 2T min 3K adalah kosinus 5I min sinus 5J tambah 10 kurangi 3 plus 7K. Berarti vektor arah dari garis singgungnya itu si vektor kecepatan di waktu T sama dengan 5 satuan waktu. Berarti pada saat ini ditanyakan ini kan itu kan vektor arah. Ini berarti. Ini jawaban untuk E. Kita pakai vektor kecepatan. Lanjut pada nomor 2. Diketahui kurva berikut, ini kita dapat fungsi yang dimana itu fungsinya banyak aturan ya, atau piecewise function. Karena ini fungsinya piecewise function. Saya ingin memisalkan Y sama dengan ini nih, banyak aturan ini. Saya mau buat ini fx, biar lebih general. Oke. Untuk langsung pertanyaan pertama. Nilai Y aksen saat X 0. Berarti kita ditanyakan F aksen 0. Berapa nih? Karena piecewise function gini ditentukan dari interval, saya coba tentukan dulu. Di X sama dengan 0, nih si fungsi ini diferensiabel nggak sih? Kita lihat dari turunan kiri sama turunan kanan. Kalau sama nilainya sama, turunan kiri sama turunan kanan di titik tersebut, berarti turun di titik tersebut, yakni ya nilai dari turunan kiri atau turunan kanan. Kita cek F, ini turunan kiri ya. Sorry, ini aksen 0. Aksen 0 berarti kiri. Berarti saya pakai definisi. Limit X menuju 0 dari kiri. Ini turunan sepihak nih namanya. F X kurangi F0 per X dikurangi 0. Limit
X menuju 0 dari kiri, untuk fx-nya kita ambil dari yang kiri. Berarti pakainya 0 ya. 0 kurang dari F0. Kita pakainya ini, karena ada sama dengan ini. F0 ini, pakai yang kondisi ini, akan selalu 0. 0 kurang dari 0 per X. Berarti kita punya 0 per X. Dengan limitnya X menuju 0 dari kiri. Berarti jelas. Jawabannya 0. Kita cek F aksen untuk turunan kanan ya. Kita cek turunan kanan. Titik 0. Limit X menuju 0 dari kanan. Untuk Fx yang dari kanannya dikurangi F0 per X min 0. Berarti limit X menuju 0 dari kanan. Fx ini kita ambil yang kanan. yakni X pangkat 3 dikurangi 0 dibagi X. Di mana kita nanti dapat limit X menuju 0 dari kanan, X pangkat 3 per X, yakni X kuadrat. Nah, dia ini akan nilainya 0. Baik. Karena turunan kiri sama dengan turunan kanan pada titik 0, maka nilai dari F aksen 0 atau Y aksen saat X 0 itu adalah 0. Adalah sama kayak nilai turunan kiri sama dengan turunan kanan nih. Yang 2B ini besar kelengkungan di kurva di titik 0,0. Berarti yang ditanyakan adalah kappa. Kappa, saya tulis K biasa aja. Kappa, anggap ini kappa. Berarti mutlak Y double aksen per 1 ditambah Y aksen kita kuadratkan dipangkatkan 3/2. Nah, untuk kasus ini berarti kan P 0,0 ya, titik 0,0. Berarti kappa pada saat ini kita tulis, kita inikan dulu. Gini. Biar lebih runtut. Kita cari Y double aksen deh. Y double aksen dalam hal ini untuk titik P 0,0 kita berarti butuh F double aksen pada titik 0. Baik, kita cek lagi aja pakai turunan kiri sama turunan kanan. F double aksen untuk dari kiri 0 nih, kan sama aja kayak limit X menuju 0 dari kiri untuk F aksen X yang dari kiri dikurangi F aksen 0 dibagikan X min 0. Kan limit X menuju 0 dari kiri, F aksen X yang dari kiri itu kan Fx-nya 0. Turunin 0. Kurangi F aksen 0, 0 per X. 0 per X. Dari 0 dari kiri. Makin mendekati nilai 0 juga. Nah, untuk F double aksen yang kanan nih, turunan kanan pada titik 0, di limit X menuju 0 dari kanan untuk F double aksen X minus F aksen 0 per X min 0. Kita cek limit X menuju 0 dari kanan F double aksen X, tapi yang dari kanan kondisinya itu F double aksen X tapi yang dari kanan itu berarti kita lihat ini kan F aksen X-nya kan 3 F aksen mohon maaf, ini harusnya ini F aksen X ya. Nah, kita lihat F aksen X tapi yang dari kanan. Fx-nya X pangkat 3. F aksen X-nya berarti 3X kuadrat. 3X kuadrat kita kurangi dengan 0 per X. Berarti kita punya 3X kuadrat per X, atau ini habis 3X nanti 0. Nih, turunan
kedua maupun dari kiri atau dari kanan pada titik 0 itu nilainya sama. Sehingga diferensiabel nih. Karena diferensiabel berarti f double aksen 0-nya itu atau turunan kedua pada titik 0 itu adalah 0 juga sesuai dengan nilai mereka ini. Berarti kan sebenarnya yang ditanyain itu kan K0 berarti ya. K0 adalah mutlak dari f double aksen 0 per 1 ditambah f aksen 0. Ini aksen 0-nya kita kuadratkan. Jadi kita pangkatkan dengan 3/2. F double aksen 0 itu 0 per, ini kappa ini kappa. 1 ditambah F aksen 0 itu kan 0 ya. F aksen 0 itu 0, berarti 0 dikuadratkan. Berarti 0 juga nih. Dipangkatkan 3/2. 0 per, ini 1 pangkat 3/2. 1 pangkat berapapun itu pasti 1. Berarti 0 per 1 adalah 0. Nah, berarti besar kelengkungan kurva di titik 0,0 alias kappa itu adalah 0 untuk fungsi banyak aturan yang seperti ini. Nah, sekian dari saya, Ahmad Dayaki Bowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.